Amerika Serikat dikejutkan oleh insiden penembakan terhadap dua pegawai kedutaan besar Israel di Washington pada Rabu 21 Mei 2025 malam. Dua pegawai kedubes Israel tewas di tempat, sementara seorang pria segera didakwa sebagai tersangka pembunuhan. Motif penembakan disinyalir bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Amerika Serikat dan Israel lantas menggaungkan bahaya antisemitisme alias sikap permusuhan atau kebencian terhadap orang Yahudi. Namun, apa sebenarnya yang terjadi di Washington dan apa akar permasalahannya? Pada Rabu 21 Mei 2025, sekitar pukul 9 malam, sejumlah diplomat muda baru saja rampung menyelesaikan acara di Capitol Jewish Museum. Acara yang diadakan oleh American Jewish Committee. Museum tempat diadakan acara itu sejatinya berada di pusat kota, dikelilingi oleh gedung-gedung federal, kantor kedubes, dan museum lainnya. Bahkan, gedung Capitol, markas FBI, dan markas Departemen Kehakiman pun berada tak jauh dari lokasi. Praktis, pengamanan di lokasi kejadian seharusnya berada pada tingkat tinggi. Namun, berdasarkan laporan polisi, sesaat usai acara selesai, seorang pria nampak mondar-mandir di depan museum sebelum penembakan. Ia adalah Elias Rodriguez, si tersangka. Elias kemudian mendekati 4 orang yang keluar dari museum dan melepaskan tembakan ke arah 2 orang dari jarak dekat. Elias kemudian masuk ke museum dan segera diamankan oleh petugas keamanan. Saat ditangkap polisi, Elias segera meneriakkan, "Bebaskan Palestina." Polisi Washington yang bekerja sama dengan tim kontra terorisme FBI segera bekerja sama menginterogasi Elias. Pelaku adalah Elias Rodriguez, seorang pria berusia 31 tahun yang lahir dan besar di Chicago. Elias bekerja di sebuah organisasi nirlaba bidang kesehatan dan sebelumnya pernah bekerja di bidang produksi, riset, dan penulisan. Elias lulus dari University of Chicago dengan gelar di bidang bahasa Inggris. Selain menelusuri latar belakang, FBI juga memeriksa secara mendalam apartemen tempat tinggal Elias di Chicago. Petugas memblokir trotoar di depan gedung apartemen dengan 2 agen FBI bersenjata dan teknisi penjinak bom. Polisi mendapatkan sejumlah poster terkait dukungan terhadap Palestina di apartemen Elias. Elias diketahui membeli senjata secara ilegal di Illinois dan dibawa ke Washington untuk melancarkan aksinya. Sekarang, siapa korbannya? Kedua korban adalah pegawai kedutaan besar Israel. Mereka adalah Yaron Lischinski berusia 30 tahun dan Sarah Milgrim berusia 26 tahun. Lischinski adalah asisten peneliti di Departemen Politik Kedutaan dan Milgrim bertugas mengatur misi diplomatik dan kunjungan ke Israel. Keduanya diidentifikasi sebagai pasangan dan dikabarkan akan segera bertunangan. Lischinski dan Milgrim dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke Yerusalem, tempat di mana Lischinski akan melamar Milgrim dan bertemu dengan orang tua Lischinski. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, serangan bernada antisemitisme melonjak di seluruh dunia. Serangan semakin meningkat setelah Israel menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina yang terdiri atas warga sipil dan pasukan Hamas. Puluhan ribu serangan antisemitisme sejak 2023 tercatat dilakukan dalam berbagai bentuk. Mulai dari pelecehan verbal, serangan daring, vandalisme bertema Nazi, ancaman pribadi, sampai kekerasan fisik yang menyebabkan cedera hingga kematian. Di Israel sendiri, Partai Kiri Demokrat menyalahkan pemerintahan kanan pimpinan Benjamin Netanyahu karena telah memicu antisemitisme dan kebencian terhadap Israel. Semua bermuara atas misi Netanyahu yang bersumpah akan menguasai seluruh Gaza.
Sikap itulah yang meningkatkan sentimen negatif dunia terhadap Israel. Adapun misi Zionisme pemerintahan kanan Israel tak hanya digaungkan usai serangan 7 Oktober 2023. Zionisme telah menjamur bahkan jauh sebelum Hamas melakukan serangan di Israel. Itulah mengapa sejumlah aksi antisemitisme telah terjadi puluhan tahun sebelum insiden penembakan di Washington terjadi. Pada tahun 1973, seorang atase militer Israel, Kolonel Yosef Alon, ditembak di depan rumahnya di pinggiran Maryland. Kolonel Alon diduga ditembak oleh anggota Black September, kelompok yang juga menyerang warga Israel di Jerman pada Olimpiade 1972. Kolonel Alon pun disebut terlibat dalam jaringan Zionisme karena ia bertugas di Amerika Serikat untuk memastikan bahwa Israel mendapat akses ke pesawat tempur canggih agar bisa berperang dengan negara-negara Arab tetangganya. Zionisme menjadi pemantik aksi antisemitisme yang terjadi di berbagai dunia. Sayap kiri Israel bahkan mengakui bahwa misi Zionisme pemerintahan sayap kanan Israel bertanggung jawab atas kebencian internasional terhadap Israel. Meski demikian, terlepas apapun itu, kekerasan hingga berujung pada penghilangan nyawa manusia tidak sepatutnya menjadi pembenaran. Membela tidak harus dengan mengangkat senjata. Jalur diplomasi tetap harus ditamakan. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.